Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas kasus 11 tentang siklus konversi. Kotakan yang pertama Afifah Kusumaningrum, yang kedua Elsa Antoza, yang ketiga Winda Dwilandari, yang keempat Marsyanda Putri Nabila, yang kelima Anissa Putri Oktaviana, yang keenam Natasha Salsabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha Salsabila. Baiklah, pertama saya Natasha Salsabila akan menjelaskan data flow diagram atau DFD pada siklus konversi perusahaan Jim & Clean. Pada DFD siklus konversi ini, pesanan yang telah disepakati dengan pelanggan atau blank order dikirimkan secara langsung ke tahap perencanaan, produksi, dan pengendalian. Dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Di tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan seperti daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja dibuat dan digabungkan dengan laporan status persediaan dari bagian pengendalian persediaan dan laporan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dari bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian. Saat ini, tahap penjadwalan produksi masuk ke dalam tanggung jawab tempat kerja. Di tempat kerja, supervisor yang bertugas akan membuat file perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Berbagai dokumen ini dikirimkan ke bagian akuntansi biaya dan juga digunakan untuk membuat file perintah kerja terbuka. Tempat kerja juga membuat berbagai dokumen pencatatan waktu kerja yang dibutuhkan, yaitu kartu waktu untuk gaji dan jam kerja, serta mengirimkan informasi ini ke bagian akuntansi biaya. Setelah siklus produksi selesai, jadwal produksi dan lembar perpindahan akan digunakan untuk menutup file perintah kerja terbuka, dengan satu salinan file perintah kerja akan dikirimkan ke bagian gudang barang jadi. Sementara yang lainnya dikirim ke bagian pengendalian persediaan. Bagian pengendalian persediaan dilibatkan dalam seluruh proses produksi. Bagian ini menerbitkan dokumen laporan status persediaan ke fungsi perencanaan, produksi, dan pengendalian agar kebutuhan bahan baku diterima dari bagian pengendalian persediaan hingga file persediaan dapat diperbarui. Ketika berbagai file tersebut diperbarui, maka permintaan bahan baku dikirimkan ke bagian akuntansi biaya. Sementara file yang diperbarui digunakan juga untuk membuat voucher jurnal yang dikirimkan ke bagian buku besar. Ketika bagian akuntansi biaya telah menerima semua informasi yang dibutuhkan dari bagian lainnya, file barang dalam proses akan diperbarui. Semua dokumen tempat kerja yaitu permintaan pembelian, satu salinan file perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, kelebihan dan retur bahan baku, dan kartu waktu disimpan di bagian akuntansi biaya. Pada akhir tahap ini, bagian akuntansi biaya membuat voucher jurnal dan mengirimkannya ke bagian buku besar. Voucher jurnal ini bersama dengan yang dikirimkan ke bagian pengendalian persediaan digunakan untuk memperbarui buku besar. Selanjutnya yaitu flowchart atau bagan alir sistem manual. Pertama-tama yaitu pelanggan melakukan kesepakatan pesanan sehingga menghasilkan blank order. Kemudian diteruskan ke bagian teknik untuk dilakukan proses perencanaan dan menghasilkan 3 dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Kemudian membuat jadwal produksi dan menghasilkan dokumen permintaan pembelian bahan baku, dan juga menghasilkan dokumen bahan baku. Setelah itu, membuat rincian jadwal produksi dan juga menghasilkan 3 dokumen, yaitu lembar pemindahan bahan baku, file perintah kerja, dan bahan baku, di mana lembar pemindahan dan file perintah kerja diarsipkan dalam file sesuai nomor urut. Kemudian melakukan proses produksi dan jadilah 2 dokumen, yaitu file perintah kerja dan file pesanan atau barang jadi yang disimpan di gudang. Kemudian bagian pengendalian persediaan, yaitu membuat laporan status persediaan, kemudian menghasilkan dokumen laporan status persediaan.
Dan ada juga file perintah kerja yang diarsipkan di dokumen sesuai nomor urut. Dan file permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya, memperbarui file persediaan dan jadilah file persediaan yang baru. Kemudian membuat voucher jurnal dan menghasilkan file voucher jurnal persediaan. Pada bagian pembelian, permintaan pembelian bahan baku dikirim dari bagian teknik ke bagian pembelian, kemudian menentukan bahan baku dan jadilah dokumen bahan baku. Dan di sini pengambilan keputusan yaitu terbagi dua, bahan baku yang digunakan dan bahan baku kelebihan. Bahan baku kelebihan dikirim ke bagian akuntansi biaya dan menghasilkan 3 file yaitu file perintah kerja, lembar pemindahan, dan permintaan pembelian bahan baku, di mana file perintah kerja diarsipkan pada dokumen sesuai nomor urut. Pada bagian penggajian, membuat dokumen waktu kerja dan menghasilkan file kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kemudian dikirim ke bagian akuntansi biaya dan memperbarui file barang dalam proses. Selanjutnya membuat voucher jurnal dan membuat file voucher jurnal. Pada bagian buku besar ini, voucher jurnal persediaan dan voucher jurnal melakukan proses manual memperbarui buku besar dan menginput data ke buku besar. Dan terakhir yaitu selesai. Selanjutnya yaitu analisis kelemahan pengendalian internal pada siklus konversi. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi. Tidak ada otorisasi transaksi seperti tanda tangan atau stempel dari supervisor. Otorisasi hanya dilakukan dengan perintah kerja yang dibuat oleh supervisor. Yang kedua, pemisahan tugas. Sudah ada prosedur pemisahan tugas antar departemen terkait. Pemisahan tugas untuk menyimpan file juga sudah dilakukan. Namun, pemisahan tugas antara bagian pengendalian persediaan dan bagian penyimpanan persediaan masih belum jelas dan belum berkoordinasi dengan gudang barang jadi. Juga, masih sangat disayangkan ketika bahan baku yang berlebih akan langsung dibuang. Mungkin dapat dikoordinasi dengan bagian pembelian agar tidak terjadi kelebihan bahan baku, atau ketika ada bahan baku berlebih dapat disimpan untuk digunakan pada proses produksi berikutnya. Yang ketiga, supervisi. Supervisor diberi tanggung jawab pada tahap penjadwalan produksi. Namun, supervisor belum melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. Yang keempat, pencatatan akuntansi. Proses pencatatan akuntansi sudah dilakukan dengan up to date berdasarkan file-file yang mendukung dalam pembuatan voucher jurnal yang kemudian digunakan untuk memperbarui buku besar. Tetapi, beberapa pengendalian yang dilakukan masih menggunakan cara manual, yang dimana cara tersebut kurang efektif dan efisien. Yang kelima, pengendalian akses. Tidak ada batasan akses atau informasi dari dokumen yang dibuat. Hal ini menjadikan perusahaan rentan menerima kecurangan, terutama pada bagian akuntansi dan bagian pembelian yang berhubungan dengan keuangan. Yang terakhir yaitu yang keenam, verifikasi independen. Belum ada verifikasi ketika antar departemen menerima dokumen, seperti pada 1. Permintaan pembelian dan bahan baku yang akan digunakan sudah tepat atau belum. Yang kedua, atas dasar apa laporan status persediaan itu dibuat. Yang ketiga, belum ada verifikasi kartu waktu kerja. Dan yang keempat, dokumen yang diterima saat memperbarui file sudah lengkap atau belum. Itu belum dilakukan oleh departemen terkait. Saran atas kelemahan pengendalian internal. A. Otorisasi transaksi.
Seharusnya terdapat otorisasi transaksi berupa tanda tangan atau stempel dari supervisor. B. Pemisahan tugas. Seharusnya perusahaan melakukan pemisahan tugas antara bagian pengendalian persediaan dan bagian penyimpanan persediaan dan saling berkoordinasi dengan baik. C. Supervisi. Supervisor sebaiknya melakukan pengawasan dan pengendalian pada tahap produksi. D. Pencatatan akuntansi. Proses pencatatan akuntansi sebaiknya diupdate dengan lebih baik lagi berdasarkan file-file yang mendukung. E. Pengendalian akses, yaitu sebaiknya perusahaan membatasi akses atas informasi dari dokumen yang dibuat agar dapat meminimalisir kecurangan, terutama pada bagian akuntansi dan bagian pembelian yang berhubungan dengan keuangan. F. Verifikasi independen, yaitu seharusnya antar departemen melakukan verifikasi saat menerima atau mengirim surat dari departemen ke departemen lain. Pada flowchart ini, entitas yang berpengaruh di dalamnya tetap sama, seperti flowchart sebelumnya yaitu 10 entitas. Namun, pada flowchart terdapat perbedaan. Pelanggan melakukan kesepakatan pesanan. Apabila tidak disetujui, maka kesepakatan akan batal. Dan apabila kesepakatan disetujui, maka akan dicetak blanket order. Blanket order akan diteruskan ke bagian teknik, di mana bagian teknik akan memproses perencanaan dan akan membuat daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan spesifikasi, lalu membuat jadwal produksi. Ke permintaan pembelian bahan baku. Dari bahan baku, membuat rincian jadwal produksi dan akan membuat lembar perpindahan, file perintah kerja, dan bahan baku. Lalu, proses produksi akan membuat file perintah dan pesanan barang jadi. Lalu, selanjutnya ke gudang. Di bagian pengendalian persediaan, membuat laporan status persediaan. Laporan status persediaan akan membuat file perintah permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya, memperbarui file persediaan. Setelah file persediaan akan membuat voucher jurnal. Voucher jurnal persediaan ke database. Dan di bagian pembelian, permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya, menentukan bahan baku dan bahan baku. Bagian buku besar, voucher jurnal persediaan dan voucher jurnal. Lalu memperbarui buku besar ke buku besar selanjutnya ke database dan akhirnya selesai. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan maupun saran bisa langsung komentar di chat WA karena kita akan membuka sesi pertanyaan. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.